Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dengan saya Ibu Laili Nafiah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya, untuk pertemuan yang telah lalu, selama kalian mengikuti pembelajaran secara online dari jarak jauh, anak-anak usahakan menonton di Facebooknya tepat waktu ya anak-anak, supaya rekap hadir kalian bisa masuk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika ada kendala, masalah apapun, kalian sampaikan kepada wali kelas kalian sehingga guru-guru tahu apa yang menjadi kendala kalian. Bagi yang telah hadir, jangan lupa komentar, sebut nama kalian, nama lengkap ya anak-anak. Jangan lupa diberi kelasnya dan jangan salah kamar. Kita jadwalnya untuk kelas 7 ya anak-anak. Oh iya, selama belajar di rumah kalian bukan berarti libur, tetap mengikuti pembelajaran walaupun dari jarak jauh. Iya, Bapak dan Ibu guru bekerja dari sini, kalian menyaksikan dari rumah, tetap di rumah saja, bukan libur. Jadi kalian harus melihat sesuai jadwal yang ditentukan. Saya harap untuk pertemuan berikutnya tidak ada lagi yang menyaksikannya siaran ulang. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, sebelumnya marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita terima hari ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu masih tetap memberikan matematika kelas 7. Pada pertemuan yang lalu kalian telah mempelajari tentang bilangan bulat. Untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan pada bilangan pecahan. Bilangan pecahan beserta operasinya ya anak-anak. Bagaimana untuk pertemuan yang lalu tentang bilangan bulat? Saya rasa tidak ada masalah ya, karena di SD sudah kalian pelajari. Nah, untuk operasi bilangan pecahan itu hampir sama saja intinya dengan bilangan bulat. Pada pertemuan hari ini nanti kalian diharapkan bisa membandingkan dua bilangan pecahan atau mengurutkan beberapa bilangan pecahan. Baiklah, sekarang kita mulai cara membandingkan bilangan pecahan ya. Oke, siap? Perhatikan contoh berikut ini.
Dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tar berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Kue tar tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja kelompok, yaitu meja A, meja B, meja C, dan meja D. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku meja A sudah ada 6 anak, meja B ada 7 anak, meja C ada 8 anak, dan meja D ada 9 anak. Pertanyaannya adalah A. Apabila Adit memilih bergabung di bangku B, apakah banyak bagian kue yang akan didapatkan Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang sama? Jelaskan. B. Jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja, pilihan meja manakah yang seharusnya Adit pilih? Jelaskan. Pada permasalahan di atas, dapat kita amati susunan kue pada masing-masing meja seperti tabel berikut ini. Pada meja A ada 6 anak. Pada meja B ada 7 anak. Pada meja C ada 8 anak, dan di meja D ada 9 anak. Kemudian Adit datang. Jika Adit memilih meja A, semula sudah ada 6 anak, kalau ditambah Adit menjadi 7 anak. Sedangkan meja B juga 7, meja C 8, dan meja D 9. Itu jika Adit memilih duduk di meja A. Sehingga banyaknya anak meja A dengan meja B sama, yaitu 7. Tetapi jika Adit memilih meja B, sehingga meja B yang semula 7 anak ditambah Adit 1 orang menjadi 8 anak. Kalau Adit di meja B, berarti yang ada di A 6, meja B 8, C 8, D 9. Sehingga jumlah anak pada meja B dan C sama, yaitu 8 anak. Jika Adit duduk di meja C, yang semula 8 anak menjadi 9, sehingga banyaknya anak pada meja C sama dengan meja D, yaitu 9 anak. Jika Adit memilih di meja D, maka yang semula meja D ada 9 anak menjadi 10 anak. Sedangkan A 6 anak, B 7 anak, dan C 8 anak. Permasalahan yang pertama, jika Adit memilih meja B, maka banyak anak yang semula 7 menjadi 8, sehingga sama dengan di meja C. Jadi setiap anak pada meja B dan C sama-sama mendapat 1/8 bagian kue, karena kuenya ada 1 dibagi 8 anak. Yang kedua,
agar mendapatkan kue yang paling banyak, maka Adit harus memilih banyak anak yang paling sedikit, yaitu di meja A yang semula 6 anak tadi. Ketambahan Adit menjadi 7. Sekarang untuk menyebut sebuah pecahan, kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada sebuah persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar untuk masing-masing bagiannya. Satu bagian di situ diberi warna biru, maka kita bisa menyebutnya untuk bagian yang warna biru karena ada satu bagian, sedangkan keseluruhan adalah 4 bagian, maka bisa kita tulis dengan bilangan pecahan, yaitu 1/4, yaitu satu bagian dari 4 bagian keseluruhannya. Yang kedua, di sini ada segitiga. Kita bagi menjadi 4 bagian yang sama juga. Yang diberi warna biru ada 1 bagian. Maka bagaimana menyebutkannya dengan bilangan pecahan? Yang biru 1, kemudian keseluruhannya 4, maka bisa kita tuliskan dengan bilangan pecahan 1/4. Dengan cara yang sama untuk gambar ketiga, yaitu di sini ada persegi panjang yang kita bagi menjadi 6 bagian, sedangkan yang diberi warna biru ada 2 bagian, maka bisa kita tuliskan dengan bilangan pecahan berapa? Yang berwarna biru ada 2, keseluruhannya ada 6, jadi bisa kita tulis dengan bentuk bilangan pecahan 2/6. Untuk selanjutnya juga begitu, kita hitung. Ini di sini ada persegi panjang yang kita bagi menjadi 12 ya. Terus yang diberi warna biru ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa kita tulis dalam bentuk bilangan pecahan yang biru per keseluruhannya. Yang biru ada 5, keseluruhan ada 12. Jadi bisa ditulis 5/12. Untuk gambar berikut ini, yang berikutnya ya, ada persegi panjang kemudian dibagi menjadi 12 sedemikian rupa ya bentuknya. Kemudian yang diberi warna biru ada 4 bagian, sehingga bisa kita nyatakan dengan bilangan pecahan yang biru per keseluruhan. Yang biru ada 4, keseluruhannya 12, sehingga bisa kita tuliskan 4/12. Persegi panjang sudah, segitiga sudah. Sekarang kita ambil contoh untuk lingkaran. Lingkaran di sini ya kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Yang diberi warna biru ada 2, sehingga bisa kita tuliskan dengan 2/4. Selanjutnya, contoh berikutnya, lingkarannya dibagi menjadi 8. Yang diarsir ada 3, sehingga bisa dinyatakan dengan 3/8. Ya, sekarang untuk gambar yang selanjutnya masih tetap lingkaran dibagi menjadi 8 bagian. Yang di warna biru ada 4, sehingga bisa dituliskan dengan bilangan pecahan 4/8.
Sampai di sini ada pertanyaan? Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang pecahan senilai atau ekuivalen. Ekuivalen itu artinya senilai atau sama ya anak-anak. Ya, untuk itu marilah kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Saya, Bu Laili, mempunyai persegi panjang. Ya, persegi panjangnya saya bagi menjadi 2 bagian yang sama. Yang satu saya beri warna kuning, sehingga bentuk semacam ini bisa dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, sekarang perhatikan persegi panjang berikut ini. Persegi panjangnya tetap sama, tetapi tidak saya bagi 2, melainkan saya bagi menjadi 4. Yang saya beri warna ada 2, sehingga bisa dinyatakan dengan bentuk pecahan 2/4. Kemudian 2/4 bisa kita sederhanakan, yaitu masing-masing dibagi 2. Pembilangnya kita bagi 2, yaitu menjadi 1. Penyebutnya atau yang bawah juga kita bagi 2, yaitu 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga yang atas itu 1/2, yang bawah juga yang semula 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Sekarang perhatikan persegi panjang yang berikutnya. Masih sama ya bentuknya atau ukurannya masih tetap sama. Kalau yang pertama saya bagi 2, yang kedua saya bagi 4, sekarang yang ketiga dengan ukuran yang sama saya bagi menjadi 6. Saya beri warna kuning 3 bagian, sehingga pecahannya bisa kita tuliskan menjadi 3/6, dan bisa kita sederhanakan, yaitu pembilang kita bagi 3, 3 dibagi 3 adalah 1, sedangkan penyebutnya 6 kita bagi 3 menghasilkan 2, sehingga 3/6 itu hasilnya jika disederhanakan menjadi 1/2. Sekarang perhatikan pecahan yang pertama 1/2, yang kedua juga 1/2, yang ketiga juga 1/2. Maka bisa disimpulkan bahwa 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Karena 2/4 dan 3/6 sama-sama bisa disederhanakan, hasilnya 1/2. Maka dari itu inilah yang disebut pecahan senilai, yaitu yang menghasilkan pecahan yang sama. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membandingkan 2 bilangan pecahan. Untuk membandingkan 2 pecahan, kita bisa menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Perhatikan contoh berikut. Manakah yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3? Marilah kita selesaikan permasalahan di atas. Perhatikan bilangan 3/4 dan 2/3. Penyebutnya adalah
4, dan 3. Penyebut itu apa anak-anak? Iya, bilangan yang ada di bawah. Nah, untuk menyamakan penyebut, kalian ingat kembali tentang KPK. Sudah pernah kan diajarkan di SD? Tidak perlu ibu ulangi ya? Tidak perlu ya. Ya, KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Sehingga 3/4 jika dijadikan menjadi pecahan dengan penyebut 12, yaitu 12 kamu bagi 4, 3 hasilnya ya. Kemudian kalikan 3, yaitu 9. Sehingga 3/4 itu sama dengan 9/12. Sedangkan 2/3 jika kita nyatakan dengan pecahan yang penyebutnya 12 menjadi 12 dibagi 3 adalah 4 kalikan 2, yaitu 8/12. Nah, setelah penyebutnya sama, dengan mudah bisa kita tentukan. Penyebutnya kan sudah sama-sama 12. Sekarang tinggal melihat pembilangnya. 9 dan 8. Lebih besar mana antara 9 dan 8? Ya, pastilah besar 9. Sehingga bisa kita tentukan bahwa 9/12 itu lebih besar dari 8/12. Dengan kata lain, karena 9/12 tadi adalah senilai dengan 3/4, sedangkan 8/12 senilai dengan 2/3, jadi 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Untuk selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Juan mengadakan syukuran karena dia mendapatkan peringkat 1 di kelasnya. Juan mengundang teman-temannya. Juan mempersiapkan 2 meja, yaitu meja X diberikan 2 kue dan meja Y diberikan 3 kue. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja. Eli adalah tamu undangan terakhir yang datang. Eli melihat meja X sudah ada 6 anak, sedangkan meja Y ada 8 anak. Jika Eli ingin mendapatkan kue yang lebih banyak, maka meja manakah yang harus dipilih Eli? Jelaskan. Mari kita amati. Untuk membandingkan 2 bilangan pecahan, kita bisa menggunakan cara yang sama dengan contoh di atas. 1/2 itu lebih kecil dari 3/4, karena 1/2 jika kita jadikan pecahan dengan penyebut 4 menjadi 2/4, sehingga sekarang menjadi 2/4 kita bandingkan dengan 3/4. Kita tinggal melihat pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama, 2 dengan 3. Karena 2 lebih kecil dari 3, maka 2/4 itu lebih kecil daripada 3/4. Sekarang yang berikutnya, 2/3 itu lebih kecil dari 4/5,
Karena bila kita samakan penyebutnya 3 dan 5, kita samakan menjadi 15. Karena KPK dari 3 dan 5 adalah 15. 2/3 bila dinyatakan menjadi pecahan dengan penyebut 15, yaitu 15 dibagi 3, hasilnya 5 kalikan 2, yaitu 10/15. Sedangkan 4/5 jika dinyatakan dengan pecahan yang penyebutnya 15, yaitu 15 dibagi 5 adalah 3 kalikan 4, yaitu menjadi 12/15. Sekarang penyebutnya sudah sama-sama 15, tinggal membandingkan pembilangnya 10 dan 12. Iya, jadi karena 10 dan 12 itu lebih kecil 10, maka 10/15 bisa disimpulkan lebih kecil dari 12/15, atau 2/3 lebih kecil dari 4/5. Sekarang contoh yang berikutnya, 3/4 dengan 5/6. Karena 3/4 penyebutnya 4, sedangkan 5/6 penyebutnya 6, maka KPK-nya adalah 12. Sehingga 3/4 bila dinyatakan dengan penyebut 12, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3, kita kalikan 3, hasilnya 9. Sedangkan 5/6 bila dinyatakan dengan penyebut 12, yaitu 12 dibagi 6 adalah 2 kali 5 adalah 10. Sekarang karena penyebutnya sama-sama 12, kita tinggal membandingkan pembilangnya antara 9 dan 10. Iya, 9 lebih kecil daripada 10, sehingga bisa disimpulkan bahwa 9/12 itu lebih kecil daripada 10/12. Dengan kata lain bahwa 3/4 itu lebih kecil dari 5/6. Itu jika kita selesaikan dengan cara menyamakan penyebut. Namun cara tersebut kurang efektif untuk bilangan yang penyebutnya cukup besar. Misalkan bilangan 2015/2016, coba kalian bandingkan dengan 2013/2014. Pasti pusing, ya kan? Sekarang akan Ibu tunjukkan cara yang lebih efektif untuk membandingkan dua bilangan pecahan tanpa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bisa kita ambil contoh dari permasalahan di atas ya. Kalian perhatikan ada dua meja, yaitu X dan Y. Sekarang perhatikan banyaknya kue yang ada di meja X, tadi ada 2. Sedangkan meja Y ada 3. Banyaknya anak yang menghadap atau duduk di depan meja X ada 6, sedangkan yang ada di meja Y ada 8. Nah, kemudian Eli datang. Jika Eli duduk di meja X, maka yang semula anaknya 6 menjadi 7, sedangkan di meja Y ada 8. Dari peristiwa ini bisa kita ambil atau kita bentuk menjadi pecahan. Karena kuenya ada 2, anaknya ada 7 untuk meja X, maka bisa kita bentuk menjadi pecahan
2/7. Dari kue 2 dibagi 7 anak. Sedangkan meja Y bisa kita bentuk dengan bilangan pecahan 3/8. Karena kuenya ada 3 dibagi 8 anak. Sehingga terbentuklah 2 pecahan, yaitu 2/7 dan 3/8. Ini mau kita bandingkan lebih besar mana. Sekarang langkah selanjutnya, kamu kalikan silang. Arahnya perhatikan, dari 7 kita kalikan dengan 3. Hasilnya 21. Jangan salah arah ya anak-anak, hati-hati. Arahnya dari bawah ke atas. Sedangkan yang satunya yaitu 8 kali 2. Dari bawah 8 kita kalikan ke atas 2. Hasilnya 16. Kalau sudah kita kalikan, bisa dengan mudah sekarang menjadi bilangan bulat, yaitu antara 16 dan 21. Ya, dapat disimpulkan karena 16 lebih kecil dari 21, maka bisa disimpulkan bahwa 2/7 itu lebih kecil dari 3/8. Itu jika Eli memilih duduk di meja X ya. Sekarang bagaimana jika Eli memilih duduk di meja Y? Ya, bisa kita perhatikan meja X kuenya ada 2, sedangkan meja Y kuenya ada 3. Semula anaknya ada 6 untuk meja X dan 8 untuk meja Y. Jika Eli duduk di meja Y, maka meja Y sekarang ada 6 anak, sedangkan meja X ada 6 anak. Sehingga bisa kita bentuk menjadi pecahan untuk yang meja X karena kuenya ada 2 dibagi dengan banyaknya 6 sehingga menjadi 2/6. Sedangkan meja Y bisa kita ubah menjadi 3, dari kuenya ada 3 dibagi 9 anak menjadi 3/9. Dengan cara yang sama, marilah kita bandingkan dengan cara mengalihkan silang ya. 6 kali 3 yaitu 18. 9 kali 2 juga 18. Ternyata hasilnya sama-sama 18. Jadi jika Eli memilih duduk di meja Y, maka kue yang terbagi sama-sama besarnya ya, bagiannya sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa 2/6 itu sama dengan 3/9. Alhamdulillah, semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanya langsung ke WA saya atau Bapak Ibu guru matematika yang lainnya. Terima kasih anak-anakku semua telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.